Halo sobat, salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kamu melihat seseorang berjalan sambil bergumam? Atau mungkin kamu sendiri sering melakukan hal ini? Berbicara sendiri di depan cermin, saat menyetir, atau bahkan saat sedang sendirian di kamar. Banyak orang menilai hal ini aneh. Ada yang bilang itu tanda orang stres, ada yang bilang tanda orang gila, atau setidaknya dianggap kurang kerjaan. Tapi tahukah kamu, di balik kebiasaan sederhana ini tersimpan rahasia besar yang menghubungkan antara logika otak dan kedalaman jiwa. Hari ini kita akan bedah tuntas. Mengapa seseorang sering berbicara sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka? Dan apa pesan spiritual di balik dialog batin tersebut? Siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu temukan hari ini mungkin akan mengubah cara pandangmu. Pertama, mari kita bicara dengan logika. Mari kita bicara lewat sains. Para ahli psikologi menyebut fenomena ini dengan istilah self-talk. Dan tahukah kamu, penelitian membuktikan bahwa hampir 96% manusia melakukan dialog internal. Hanya saja, sebagian besar melakukannya dalam hati, dan sebagian lagi melakukannya dengan suara lantang. Saat seseorang berbicara sendiri, sebenarnya apa yang terjadi? Otak kita itu luar biasa. Saat kamu mengucapkan pikiranmu menjadi suara, otak mengaktifkan dua pusat penting sekaligus. Area Broca yang mengatur bicara, dan area Wernicke yang mengatur pemahaman. Ini seperti kamu menjadi guru dan murid dalam satu waktu. Kenapa ini terjadi? Ini adalah mekanisme alami otak untuk mengklarifikasi pikiran. Seringkali, pikiran kita berjalan terlalu cepat, berantakan, seperti benang yang kusut. Dengan berbicara, kamu memaksa otak untuk menyusun kalimat yang runtut. Kamu mengubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang nyata. Dan ini adalah tanda kecerdasan eksekutif. Orang yang sering bicara sendiri biasanya memiliki kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik. Mereka bisa mengatur strategi, mengevaluasi pilihan, dan mengambil keputusan dengan lebih jernih. Lihatlah para ilmuwan, penemu, seniman, atau pemimpin besar. Banyak dari mereka terlihat berbicara sendiri saat sedang berkonsentrasi. Itu bukan karena mereka kehilangan akal, tapi justru karena akal mereka bekerja sangat keras, hingga butuh dikeluarkan agar tidak meledak di dalam. Jadi, jika kamu sering melakukan ini, tenang saja, kamu tidak gila. Kamu hanya memiliki otak yang super aktif dan cara berpikir yang unik. Dari sisi psikologis, berbicara sendiri adalah bentuk terapi termurah dan paling efektif. Manusia adalah makhluk sosial, kita butuh interaksi. Tapi kadang, tidak ada orang yang bisa mengerti perasaan kita sebaik diri kita sendiri. Saat kamu berbicara pada dirimu sendiri, kamu sedang memenuhi kebutuhan emosionalmu. Kamu sedang menjadi pendengar setia untuk ceritamu sendiri. Saat kamu marah, lalu kamu bicara, tenang, tenang. Itu adalah cara otak mengatur hormon stres. Saat kamu berkata, kamu pasti bisa. Itu adalah sugesti positif yang memicu kepercayaan diri. Ini adalah cara jiwa untuk menyeimbangkan diri. Orang yang pandai berbicara dengan dirinya sendiri jarang sekali mengalami depresi atau tekanan batin yang parah. Kenapa? Karena mereka tidak memendam, mereka menyalurkannya. Mereka mengeluarkan beban itu lewat kata-kata, sehingga dadanya terasa lega. Jadi, ini bukan kelemahan, ini adalah kekuatan. Ini adalah bukti bahwa kamu mampu merawat mentalmu sendiri tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Nah, sekarang kita naik ke level yang lebih tinggi. Mari kita bicara soal hati. Mari bicara soal spiritualitas. Jika sains bicara soal otak, spiritualitas bicara soal jiwa. Dalam pandangan spiritual, tubuh ini hanyalah kendaraan. Ada aku yang duduk di dalamnya, yang disebut jiwa atau ruh. Dan jiwa ini haus akan perhatian.
Saat kamu berbicara sendiri, sebenarnya kamu sedang melakukan perjalanan turun ke dalam dirimu yang paling dalam. Kamu sedang berdialog bukan dengan fisik, tapi dengan jiwamu sendiri. Bayangkan, jiwa itu seperti teman baik yang selalu ada, tapi jarang diajak bicara. Saat kamu bertanya pada dirimu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah ini jalan yang benar? Itu adalah momen penyatuan. Itu adalah momen di mana akal dan hati bertemu. Orang yang sering bicara sendiri biasanya memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhannya. Kenapa? Karena kebiasaan berbicara pada diri sendiri melatih mereka untuk sadar akan kehadiran yang maha mendengar. Lama-kelamaan, dialog itu berubah. Dari bicara pada diri sendiri menjadi bicara padanya. Ini adalah bentuk muhasabah atau introspeksi. Ini adalah cara untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Di dunia yang ramai ini, banyak orang lupa wajahnya sendiri, lupa suaranya sendiri. Dengan berbicara sendiri, kamu mengingatkan dirimu, aku ada, aku hidup, aku sadar. Itu adalah tingkat kesadaran yang tinggi. Itu adalah tanda bahwa jiwanya sedang tumbuh, sedang matang, dan sedang mencari kebenaran. Jadi, saudaraku, simpanlah pemahaman ini baik-baik. Berbicara sendiri itu bukan aib. Itu adalah tanda bahwa kamu memiliki otak yang cerdas, mental yang kuat, dan jiwa yang peka. Secara sains, kamu sedang mengolah informasi dan memecahkan masalah. Secara psikologis, kamu sedang menenangkan dan memotivasi diri. Secara spiritual, kamu sedang berziarah ke dalam hatimu sendiri dan mendekatkan diri pada sang kebenaran. Namun, ada satu catatan penting. Kuncinya ada pada isi pembicaraannya. Jika yang kamu ucapkan adalah kata-kata negatif, menyalahkan diri, atau hal-hal yang merusak, maka itu akan menjadi racun. Tapi, jika yang kamu ucapkan adalah kebaikan, semangat, doa, dan refleksi, maka itu adalah obat yang paling manjur bagi hidupmu. Jadikan kebiasaan ini sebagai teman setiamu. Berbicaralah pada dirimu dengan lembut, dengan bijak, dan penuh cinta. Karena orang yang paling lama kamu temani dalam hidup ini bukanlah pasanganmu, bukan orang tuamu, tapi diri kamu sendiri. Maka perlakukanlah dirimu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini membawa manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu merasa konten ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.